Halo, selamat malam teman-teman ngobrol bareng. Ya, pada malam hari ini ada sedikit cerita tentang beberapa pengalaman yang sudah terjadi di Indonesia ini. Pasti teman-teman mengenal tentang santet, teluh, guna-guna, dan sebagainya. Itu sudah menjadi hal yang lumrah di Indonesia ini. Kenapa dikatakan menjadi hal yang lumrah? Karena jika kita misal nggak suka sama seseorang, maka kita biasa pergi ke dukun, atau bahkan kita bisa melihat beberapa teman atau rekan kita mengalami kejadian-kejadian aneh. Nah, pada kali ini kita membahas tentang sebuah kisah dendam arwah korban ilmu teluh. Ini terjadi di Sukaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Ceritanya, beberapa waktu lalu di daerah tersebut sempat gempar dengan penemuan mayat seseorang pria dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Isi perutnya terburai dengan sebagian korban raib entah kemana. Isu awal yang berkembang diduga mayat tersebut adalah korban dari keganasan binatang buas seperti harimau, macan, loreng, serigala, dan lainnya. Karena di daerah tersebut konon masih banyak binatang buas yang berkeliaran. Akhirnya, setelah diselidiki, diketahui pria Malang tersebut mati akibat dendam arwah korban ilmu teluh yang pernah diperbuatnya sendiri. Benarkah demikian? Sungguh, ini sebuah kisah yang teramat sulit untuk diterima akal. Namun, sekedar diketahui, teluh sendiri merupakan sebuah ilmu hitam yang menggunakan bantuan jin kafir untuk melaksanakan misi pembunuhan yang keji. Berikut ini penuturan istri korban kekejaman ilmu santet tersebut kepada seseorang penulis. Kisahnya berawal dari perasaan iri dan dengki sesama pedagang. Padahal mereka sebenarnya adalah teman sejak kecil. Di samping itu, di rumah mereka pun saling berdekatan. Mereka memang berasal dari satu desa yang sama, hanya beda kampung. Sebut saja namanya Hermanto. Sudah lebih 5 bulan dia mencoba peruntungan berusaha sebagai pedagang soto. Beberapa tempat berjualan saling berdekatan dengan milik Sarwan yang juga pedagang soto khas daerah tersebut. Melihat Sarwan yang lebih dulu maju berjualan sotonya, Hermanto memang ingin mengikuti jejaknya. Dia sudah mengemukakan rencananya ini kepada Sarwan, dan Sarwan tidak merasa keberatan. Ya, kita sama-sama cari rezeki, kata Sarwan kepada Hermanto. Itulah yang terjadi pada awalnya. Namun siapa yang menyangka kalau ternyata barang dagangan Hermanto lebih banyak diminati oleh pembeli dibanding Sarwan.
Sejak Hermanto membuka warung tenda soto di daerah tersebut, warung Sarwan berangsur-angsur sepi. Padahal sebelumnya warung Sarwan ramai, banyak yang membeli soto di sana. Inilah awal yang memicu rasa dengki yang menghadapi jiwa Sarwan. Dengan pikiran yang kotor, kusut, dia juga menyangka kalau Hermanto telah berbuat licik dan mengirim guna-guna pada warungnya, sehingga warung Sarwan sepi. Berawal dari praduga tersebut, dengan diam-diam Sarwan meminta bantuan Ki Sarkam. Ini adalah nama samaran, bukan nama asli dari dukun tersebut. Ini adalah nama samaran. Namanya Ki Sarkam. Dia meminta tolong kepada Ki Sarkam yang terkenal sebagai dukun ilmu hitam. Hal ini diketahui persis oleh Sugarnis, istri Hermanto, yang diperkuat dengan keterangannya dari Mbah Sukmana, seorang sesepuh yang dipercaya memiliki pengetahuan supranatural tinggi. Nah, di sini sudah mulai terpicu nih antara para pedagang tadi, Hermanto dan temannya tadi. Mbah Sukmana diminta tolong oleh Surganis, istri Hermanto, berbaring dengan penyakit yang begitu aneh. Tubuhnya lemah, tak pernah bisa bangun dari tempat tidur. Jika malam, dia terus mengerang dan bergulingan menahan sakit yang teramat-amat sakit, dan dia berteriak keras. Nah, semula ini Hermanto dikira terkena penyakit, ya penyakit lumpuh atau sejenisnya lah. Jadi kan dari kejadian-kejadiannya dan beberapa diagnosa dari dokter, Hermanto ini dinyatakan atau praduganya itu terkena lumpuh layu, atau ya bahasanya lumpuh seperti itu. Nah, aku benar-benar tak tega melihat kondisi suamiku ketika itu. Tapi apa yang harus aku lakukan? Secara medis, dokter menerangkan bahwa dia tak mengalami kelainan dan dia mendeteksi penyakitnya, kata Sigarnis, istri Hermanto. Karena dokter dirasa sudah tak sanggup untuk menyembuhkan penyakit suaminya, akhirnya wanita ini berinisiatif memanggil paranormal yang dianggap mengetahui tentang dunia gaib dan mampu mengobati penyakit suaminya. Atas kesepakatan keluarga, akhirnya dipanggillah Mbah Sukmana ini, yang tadi adalah seorang paranormal yang dikenal oleh Garnis, istri dari Hermanto. Sore itu, Mbah Sukmana yang tinggal di daerah Kaliori itu datang dengan membawa peralatan yang biasa menjadi media alam melakukan penyembuhan. Itulah siapa yang masih bermain dengan ilmu ini? Gumam lelaki tua itu sesat memeriksa tubuh Hermanto. Mendengar hal ini, Garnis mendekati Mbah Sukmana. Ia seolah tak percaya bahwa sakit suaminya ini disebabkan oleh ilmu teluh yang sangat mengerikan. Lanjut, apakah kamu pernah melihat
kejadian aneh di rumahmu ini, Nduk?" tanya Mbah Sukmana. Garnis berusaha untuk mengingat-ingat apakah pernah kejadian sesuatu di rumahnya. Akhirnya Garnis bercerita. Ia baru ingat dan baru sadar. Ya, semalam sebelum pagi harinya, suaminya langsung sakit. Dengan mata kepalanya sendiri ia melihat sebuah bola api menyala dan berjalan menuju ke rumahnya, lalu pecah dan hilang tepat di atas rumahnya. Dan di pagi harinya, Hermanto tak bisa bangun dari tempat tidurnya. Hermanto mengaku seluruh persendian berubah lemas, tanpa daya. Bahkan siang harinya, Hermanto sempat memuntahkan darah. Jadi si Garnis ini ternyata malamnya melihat ada bola api menuju rumahnya. Meskipun Garnis itu mendesak Mbah Sukmana agar mau menyebutkan siapa orang yang telah berbuat tega kepada suaminya, namun Mbah Sukmana dengan bijak menjawab, "Biarkan Tuhan yang akan membalasnya nanti, Nduk," katanya dengan bijak. Meskipun begitu, Garnis akhirnya tiba pada suatu kesimpulan bahwa Sarwanlah yang telah berbuat tega. Mungkin jika siang itu tak ada keributan antara suaminya, Garnis tak akan pernah curiga kalau Sarwanlah biang dari segala duka ini. Rupanya sifat manusia memang tak jauh dari kejam, serakah, dan dengki. Hanya karena masalah sepele, teman sejak kecil pun dijadikan musuh dan harus dimusnahkan. Kematian Hermanto saat itu pada hari Jumat. Akhirnya Hermanto meninggal dunia pada Jumat pagi. Ini adalah hari duka bagi Garnis dan seluruh keluarganya. Hermanto, sang suami Garnis, ini sudah menghadap sang kolik di malam sebelum kematiannya, yang kebetulan bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Hermanto sempat beberapa kali pingsan. Setelah beberapa kali pula dia berteriak-teriak panjang dengan suara yang sangat mengerikan, seperti seekor kambing yang disembelih. Akhirnya ia menghembuskan nafas terakhir dalam ekspresi yang kesakitan, yang sangat sulit untuk kita bayangkan. Menurut Garnis, Sawa sendiri begitu sejam menghabisi nyawa sahabatnya sendiri dengan cara mengirim teluh lewat tangan Ki Sarkam, dukun hitam tadi, yang dibayarnya dengan sejumlah uang yang lumayan besar nilainya. Melihat kematian sahabatnya, ia rupanya merasa sangat senang. Buktinya, ia kembali memperluas warung sotonya. Tapi rupanya masalah tidak selesai hanya sampai di situ saja. Walaupun Hermanto mati dengan begitu tersiksa dengan memuntahkan cairan hitam disertai gulungan rambut dan jarum serta bau busuk yang sangat menekam, namun arwahnya masih belum bisa menerimanya.
Akhirnya sebuah kejadian mistis pun terjadi. Kejadian pun dimulai pada hari Minggu setelah kematian Hermanto. Sesaat setelah diadakan pengajian 7 hari kematian Hermanto datang dengan mengetuk pintu rumah bagian samping. Garnis tak mengira kedatangan suaminya yang telah mati itu. Dibukanya pintu tersebut dengan perasaan takut. Sungguh, demi Tuhan, aku tak menduga hal ini terjadi pada diriku. Suamiku telah berdiri tepat di depan pintu dengan wajah yang pucat dan kaku, kata Garnis sambil sulit terima akal sehat. Sungguh, demi Tuhan, aku tak menduga. Mungkin jika saja bukan Garnis yang mengalami, dirinya akan pingsan. Apalagi waktu itu Hermanto datang menjelang malam saat Garnis beranjak tengah malam. Mas Her, kau sudah tiada. Tak malah kau di sisi Tuhan yang menghariskan hidup seperti ini, Mas. Aku tahu kau berat meninggalkan aku dan anak-anak. Tapi ini sudah menjadi kehendaknya, Mas, tutur Garnis saat itu. Hermanto menggeleng-geleng sebelum mengerti melangkah pergi dan menghilang di balik pohon bambu. Garnis yang berdiri dengan lutut gemetar masih berdiri menatap kepergian suaminya. Ia masih ragu, benarkah sosok yang baru saja mendatanginya itu adalah sosok Hermanto, laki-laki yang telah mengawininya 7 tahun yang lalu, atau itu hanya ilusinasi dari Garnis semata. Dilanjut pada hari Senin dengan cuaca yang cerah. Namun di rumah Sarwan terjadi sebuah kegemparan. Sepemilik rumah ditemukan mati dengan leher gosong serta lidah menjulur. Dari mulutnya terus menetes darah kental. Matanya melotot, bahkan seperti hendak keluar dari kelopaknya. Tak ada yang mengetahui sebab mustajab kematiannya. Sejumlah warga hanya bisa berbisik-bisik. Di antaranya ada yang menggunjing kalau Sarwan mati sebagai tumbal pesugihan. Bahkan sebagian lagi beranggapan bahwa Sarwan mati akibat teluh Ki Sarkam karena tak bisa membayar ongkos jasanya atas kematian temannya tadi, Hermanto. Kematian Sarkam menjadi misteri dan teka-teki tersembunyi di desa itu. Bahkan Garnis tanpa rasa curiga ikut melayat ke rumah Sarwan saat jasadnya hendak dimakamkan. Pada malam harinya, setelah Sarwan dimakamkan, arwah suamiku datang kembali menemuiku. Dengan wajah pucat, dia menceritakan kejadian yang sama sekali tidak pernah kuduga, bahwa Sarwan mati akibat balas dendam yang dilakukan oleh arwah suamiku. Cerita dari Garnis. Nah, itulah teman-teman. Kejadian ini adalah salah satu kejadian nyata yang terjadi di sekitar kita.
Mau tidak mau, kita percaya gak percaya, kejadian itu ada. Jangan lupa kita terus tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ceritanya. Jangan lupa diketik like, follow atau ikuti dan share supaya teman-teman mendapatkan cerita-cerita terupdate lagi dari saya. Terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas kembali.